Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Hari Senin tanggal 25 Desember tahun 2023 adalah Hari Raya Natal. Keluarga besar Cahaya Iman Katolik mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Natal. Damai dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 52 ayat 7 sampai 10. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudara, pada zaman dulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya. Anak-Nya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta, Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada para malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat itu Allah pernah berkata, Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Ataupun, aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku. Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cinta yang tak diam. Jalaluddin Rumi, seorang penyair Persia, pernah menulis puisi berjudul Cinta dalam Diam sebagai berikut. Aku memilih mencintaimu dalam diam, karena dalam diam tak akan ada penolakan. Aku memilih mencintaimu dalam kesepian, karena dalam kesepian
tidak ada orang lain yang memilikimu kecuali aku. Aku memilih memujamu dari kejauhan, karena kejauhan melindungiku dari rasa takut. Aku memilih menciummu dalam angin, bukankah bibirku juga akan merasakan kelembutan dari angin? Aku memilih memilikimu dalam mimpi, karena dalam mimpiku, kamu tidak akan pernah mati. Penyair jelas berbicara tentang sebuah cinta terpendam yang tak pernah bergerak keluar. Mengapa? Karena si pencinta tidak mau sakit hati dan terluka. Diam bagi si pencinta ini adalah perlindungan dari rasa sakit dan dari pengalaman ditolak. Jadi, daripada mengalami semuanya itu, si pencinta menutup mulut, diam di dalam dirinya, dan membekukan cinta kasih itu. Pertanyaannya, mungkinkah seorang mencintai sungguh-sungguh kalau tak mau tersakiti? Kehidupan menunjukkan bahwa cinta sejati harus berani terluka. Dalam kehidupan keluarga, mungkin sekali seorang suami tersakiti oleh istrinya, demikian pula sebaliknya. Seorang karyawan meskipun sudah mengabdi dengan baik, bisa saja suatu kali mengalami kurang dihargai atau dianggap tidak berguna. Apakah bisa disebut cinta bila mana kita segera mundur karena takut resiko? Apakah bisa disebut cinta kalau orang hanya mau diam dan bermimpi tentang cinta tanpa luka? Saudara-saudariku terkasih, peristiwa Natal justru sebaliknya. Keindahan Natal adalah karena Allah tidak mau menahan cinta kasih-Nya dan diam saja di surga. Natal adalah peristiwa di mana Allah mengambil resiko tinggi di tengah manusia. Bagaikan raja kaya yang tidak kekurangan sesuatu pun, Allah turun ke tempat kotor untuk membangun persahabatan dengan manusia fana. Jelas, kasih Allah tidak dingin. Kasih Allah hangat karena Allah mau menggendong kita menjadi anak-anak-Nya melalui Yesus. Maka indah sekali Injil kita hari ini, bagaikan syair yang agung. Pertama-tama kita disuguhi identitas Tuhan Yesus sendiri, yakni pada mulanya adalah Firman. Dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yesus sungguh dari Allah betul. Ia adalah Firman Allah yang hidup, yang berasal dari inti hati Allah. Hari ini, peristiwa hebat terjadi. Firman yang ada dari hakikat hati Allah yang terdalam itu bergerak menuju kita dan menjadi manusia, dan itu adalah luar biasa. Allah keluar dari kodrat keagungannya dan tinggal bersama kita. Sebenarnya pergerakan cinta kasih Allah itu sudah terjadi sejak awal. Begitu dikatakan oleh surat Ibrani, Allah telah berulang kali berbicara melalui para nabi, tetapi pada zaman akhir ini, Allah berfirman kepada kita dengan pengantaraan anak-Nya. Bukan hanya bersuara, tetapi hadir dalam sosok manusia. Tak heran orang tidak mengenalnya.
Ia datang ke tengah kepunyaannya, meskipun kepunyaannya itu tidak mengenalnya, kata Injil. Padahal ia adalah terang yang sejati, yang mengungkapkan kepada kita kemuliaan besar dirinya sebagai Putra Tunggal Allah. Untuk apakah semua peristiwa dahsyat ini? Kalau Allah sudah keluar dari keagungannya secara luar biasa, apa efeknya bagi kita manusia? Efeknya adalah sebuah peristiwa yang tak kalah dahsyat, yaitu kita diberi hak kuasa menjadi anak-anak Allah sendiri. Jadi buah Natal luar biasa ditawarkan pada kita, yakni Allah keluar dari keagungannya dan merangkul kita masuk ke dalam keagungannya. Kita dimasukkan ke dalam persahabatan baru, kita digendong menjadi anak, Allah menjadi Bapa kita di dalam Yesus, Firman yang menjadi manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi ini adalah tentang cinta yang tidak mau diam. Kisah Natal berlanjut. Yesus akan berjalan bersama dengan kita, berbicara akrab dalam bahasa manusia, menyentuh pengalaman-pengalaman manusiawi kita. Ia akan banyak tidak dimengerti, dan di kayu salib sebagai puncaknya ia ditolak manusia. Namun, berkat Dia gerakan cinta ini tak pernah mati. Cinta ini akan merangkul juga gerakan cinta kita masing-masing di tengah kancah kehidupan yang konkret. Natal memberi kekuatan. Cinta jangan diam, harus bergerak, menghidupkan dan mengangkat martabat. Semoga demikian. Amin.